Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin mengangkat sebuah topik tentang membudayakan muhasabah, introspeksi diri. Sebetulnya surah Al-Hasr, wal asri innal insana lafi khusrin, itu sangat cukup sekali untuk menjadi perenungan kita. Apalagi dikuatkan oleh sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab kelak. Nah, Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyamakan atau mengilustrasikan muhasabah, perenungan, kontemplasi seperti orang yang berniaga. Bagaimana orang yang berniaga? Tentu orang yang berniaga itu memikirkan muhasabah, bagaimana dia itu menghasilkan laba yang diniagakan. Dan juga dia itu menafsirkan hal-hal yang terburuk yang mengakibatkan kerugian dalam perniagaannya. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan membagi muhasabah itu menjadi dua. Yang pertama, muhasabah sebelum beramal. Oleh sebab itu, langkah-langkah kita sebelum melakukan action perlu difikirkan terlebih dahulu. Perlu diadakan muhasabah terlebih dahulu. Nah, kenapa Ibnul Qayyim melanjutkan setidaknya orang mukmin itu bertanya terhadap dirinya sendiri. Apa manfaat pekerjaan kalau sudah dilakukan? Adakah dia mendatangkan kebermanfaatan untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya, atau untuk orang lain? Itu harus dipertanyakan. Apa keburukan yang akan didapat ketika tidak mengerjakan? Jadi harus ditimbang antara kebermanfaatannya dan keburukannya. Yang kedua, muhasabah setelah beramal. Makanya amal perbuatan yang kita lakukan perlu dievaluasi. Apakah harus dilestarikan, dikembangkan, atau dihentikan? Tentu yang tahu kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa namanya yang muhasabah, fungsi kebermanfaatan muhasabah itu? Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan setidaknya ada 3 faidah ketika kita melakukan perenungan-perenungan. Yang pertama, kita akan mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dengan muhasabah kita sadar bahwa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala mempunyai kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Athaillah Al-Askandari berkata, usahamu untuk mengenali berbagai kekurangan yang tersembunyi dalam dirimu adalah lebih baik daripada usahamu mengetahui bermacam perkara gaib yang terhalang darimu. Itu faidah yang pertama. Yang kedua, faidahnya itu mengetahui aib diri sendiri. Ketika kita selalu melakukan perenungan, ketika kita melakukan introspeksi diri, maka kita tahu dan sadar diri apa kekurangan kita, apa kelemahan kita. Makanya oleh sebab itu Imam Ibnu Athaillah itu memberikan nasihat kepada kita. Apa nasihat beliau?
Di antara tanda matinya hati kita adalah tidak adanya perasaan sedih atas kesempatan beramal yang engkau lewatkan, dan tidak adanya penyesalan atas kesalahan yang engkau lakukan. Artinya banyak waktu-waktu peluang yang kita peroleh itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Atau ada waktu-waktu yang bisa membahayakan hidup kita, tetapi menimpa untuk yang kedua kalinya. Saya punya salah satu sahabat, dia kemarin mempunyai program yang cukup baik. Dia ingin mengumrohkan orang lain dan sahabat-sahabatnya. Kemudian dana itu diinvestasikan ke yang lain, lalu tiba-tiba ditipu orang sekitar miliaran rupiah. Nah, ini tidak dijadikan evaluasi berikutnya. Tidak berselang lama, dia ditipu lagi 1,5 miliar lagi oleh salah satu rekan kerja. Artinya kesalahan yang pertama tidak dijadikan guru berikutnya untuk membimbing perilakunya. Nah, waktu yang terbaik untuk melakukan muhasabah diri itu, Imam Mawardi dalam kitab Adab Dunya Waddin berkata, seorang mukmin hendaknya bermuhasabah pada malam hari. Lebih tepatnya nisful lail, sepertiga malam. Makanya kita dianjurkan bangun tengah malam, gelar sejadah, sholat tahajud, kemudian bermuhasabah, sharing-sharingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan inspiring, untuk mendapatkan inspirasi guna mendapatkan apa yang kita inginkan di masa depan. Nah, barangkali itu yang mungkin bisa menjadi pegangan hidup khusus bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan muhasabah, perenungan, kontemplasi ini menjadi bagian terpenting dalam hidup kita. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.